Semangat cinta tanah air dari para pahlawan wajib kita tanamkan dalam setiap diri generasi muda agar mereka dapat mengetahui, memahami bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibentuk melalui perjuangan panjang para pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Yohanes Abraham Dimara. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara dorang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Mayor TNI Yohanes Abraham Dimara lahir di Korembiak Utara, Papua pada 16 April tahun 1916 dan meninggal dunia di Jakarta pada 20 Oktober di tahun 2000 pada umur 84 tahun. Adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Waktu kecil, ia bernama Arabei, namun setelah diadopsi oleh seorang anggota kepolisian Ambon bernama Elias Mahubesi, namanya berganti menjadi Yohanes Abraham Dimara. Ayahnya adalah seorang kepala kampung bernama Willem Dimara. Seperti anak-anak lain, Arabei oleh ayahnya dimasukkan ke sekolah dasar di kampungnya di bawah asuhan Tuan Guru Simon Soselisa. Arabei meninggalkan kampung kelahirannya menuju ke dunia barunya di Ambon. Selanjutnya, Kepala Polisi Mahubesi telah sah menjadi ayah angkatnya. Nama Arabei diganti dengan nama baptis, yakni Yohanes Abraham. Nama marga tetap digunakan sehingga nama barunya menjadi Yohanes Abraham Dimara. Yohanes menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah dasar pada tahun 1930. Setelah lulus sekolah dasar, ia melanjutkan sekolah pertanian di Laha, kemudian diteruskan ke sekolah agama dari tahun 1935 sampai dengan tahun 1940. Setelah lulus, ia bekerja sebagai guru agama atau pengajar kitab Injil di sekolah yang berada di Kecamatan Leksula, Pulau Buru, di bawah asuhan seorang pendeta Belanda. Pada tahun 1946, ia memimpin pasukan kecil yang berhasil merebut kantor Wedana dan ia juga ikut serta dalam pengibaran bendera merah putih di Namlea, Pulau Buru. Ia juga turut memperjuangkan pengembalian wilayah Irian Barat ke tangan Republik Indonesia. Pada tahun 1950, ia diangkat menjadi ketua OPI, yakni Organisasi Pembebasan Irian Barat. Yohanes Abraham Dimara menjadi anggota TNI dan melakukan infiltrasi pada tahun 1954 yang menyebabkan ia ditangkap oleh tentara kerajaan Belanda dan dibuang ke Digul hingga akhirnya dibebaskan tahun 1960.
Ketika Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora, ia menjadi contoh dari sosok orang muda Papua dan bersama Bung Karno ikut menyerukan Trikora di Yogyakarta. Ia juga turut menyerukan seluruh masyarakat di wilayah Irian Barat supaya mendukung penyatuan wilayah Irian Barat ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1962, diadakanlah Perjanjian New York. Yohanes Abraham Dimara menjadi salah satu delegasi bersama dengan Menteri Luar Negeri Indonesia. Isi dari perjanjian itu akhirnya mengharuskan pemerintah Kerajaan Belanda untuk bersedia menyerahkan wilayah Irian Barat ke tangan pemerintah Republik Indonesia. Maka mulai dari saat itu, wilayah Irian Barat masuk menjadi salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yohanes Abraham Dimara meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 20 Oktober di tahun 2000. Saat ini nama Yohanes Abraham Dimara diabadikan menjadi nama pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang berada di Merauke, Papua, tepatnya pada tanggal 24 September di tahun 2018. Ia juga mendapat tanda penghargaan dari pemerintah berupa Satya Lencana Perang Kemerdekaan ke-1, Satya Lencana Peristiwa Perang Kemerdekaan ke-2, Satya Lencana Satya Dharma, Satya Lencana Bakti, Satya Lencana Gerakan Operasi Militer 3, Satya Lencana Perintis Pergerakan Kemerdekaan. Atas jasa-jasanya, pada tahun 2011, pemerintah Republik Indonesia menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang Yohanes Abraham Dimara. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.